Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Allah kita yang besar. Tanggalkan segala beban dan pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita fokus menyembah Tuhan Allah. Kita percaya dimanapun kita berada pada saat ini, Allah ada bersama dengan kita dan membawa kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan
hidup kami. Kau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Setiap perkataanmu, setiap firman-Mu, itu adalah bekal dalam hidup kami. Kami yakin firman-Mu yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada Tuhan, kepada kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau yang terus akan memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kau yang akan terus membawa kami masuk di dalam rencana kekal Tuhan. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Berfirmanlah, kami siap
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah melindungi kita, dan Tuhan sudah memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita masih ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap kita, mari kita tetap fokus kepada rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan fokus kepada kesulitan, jangan fokus kepada pergumulan, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini tema kita adalah Go the Distance. Go the Distance, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap atlet yang sedang bertanding, mereka harus menjaga yang disebut dengan fokus. Fokus. Karena kalau mereka tidak fokus kepada pertandingan itu, maka mereka tidak akan pernah bisa bertanding dengan maksimal. Kalau mereka tidak bisa bertanding dengan maksimal, maka mereka tidak akan pernah bisa menjadi juara. Ada banyak hal yang mengalihkan fokus mereka. Bisa para supporter, bisa mengalihkan fokus mereka. Bisa permasalahan di dalam rumah tangga mereka, bisa mengalihkan fokus mereka. Tetapi setiap atlet yang ingin menjadi juara, dia abaikan semua itu. Dia arahkan hidupnya, dia fokuskan hidupnya kepada pertandingan itu. Supaya dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tanpa fokus yang jelas, maka apapun yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, renungan firman Tuhan pada hari ini kita ambil subtema fokus. Fokus. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang ada dengan sendirinya. Kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang ada dengan sendirinya atau sebuah produk kebetulan. Kita ada di dunia ini karena ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Tuhanlah yang menciptakan kita sehingga kita ada di dunia ini. Tentu ketika Tuhan menciptakan kita, itu bukan iseng, Bapak Ibu.
Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan. Dia punya maksud. Dia punya kehendak. Dan Dia punya rencana. Kita harus sadari bahwa Tuhan punya kepentingan dalam hidup kita. Dia punya tujuan. Dia punya kehendak. Dia punya rencana. Dosa telah membuat manusia tidak bisa lagi mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan dia. Dosa telah membuat manusia tidak bisa lagi memahami kenapa dia harus hadir di dunia ini. Dan iblis berusaha menarik manusia dari tujuan Tuhan menciptakan. Makanya dosa itu berasal dari kata hamartia, meleset. Meleset dari tujuan Tuhan menciptakan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 umpan yang selalu dipakai iblis untuk menarik kita dari tujuan Tuhan menciptakan kita. Ada 3 umpan yang dipakai iblis yang mendistraction, mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak pernah lagi peduli kenapa Tuhan menciptakan saya. Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Mengapa Tuhan izinkan saya masih ada sampai saat ini? Ada 3 umpan ini. Ada 3 sarana ini yang selalu dipakai iblis dari dahulu. Dan biasanya saudara, ketika kita tidak fokus kepada tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita akan menghabiskan seluruh energi kita, seluruh potensi kita, seluruh waktu kita untuk mendapatkan ketiga hal ini. Dan kita selalu berharap ketiga hal inilah yang bisa membahagiakan kita. Padahal ketiga hal ini tidak akan pernah bisa membahagiakan kita. Apa itu? Yang dipakai iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita tidak fokus lagi. Apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan saya? Di dalam 1 Yohanes pasal 3. Pasal 2 ayat 15 sampai 16. Ada 3 hal yang dipakai iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Yang pertama, keinginan daging. Keinginan daging itu berbicara apa, saudara? Makan, minum, seks. Makanya firman Tuhan katakan bahwa hal kerajaan sorga bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Itu berbicara apa? Berbicara tentang konsumerisme. Lihat ini pingin, lihat itu ingin, dia paksakan dirinya. Bahkan Tuhan dipaksa untuk memenuhi keinginan. Keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Manusia ingin dipuji lebih dari yang lain. Manusia ingin dihargai lebih dari yang lain. Manusia ingin dihormati lebih dari yang lain. Dan mayoritas manusia mengejar ketiga hal ini. Kenapa sih orang harus pakai barang-barang branded? Kenapa sih orang harus pakai mobil-mobil mewah? Tidak sedikit alasannya sederhana. Supaya dia dihargain lebih dari yang lain. Dosa telah mengaburkan tujuan hidup kita. Dosa telah mengaburkan keberhargaan diri kita. Tapi syukur bagi Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Supaya kita dikembalikan kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Yesus menebus kita supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah.
Segambar dan serupa dengan Allah artinya menjadi serupa dengan Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu fokus. Fokus kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam apa yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus sadar bahwa hidupnya ini untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara baca nanti di kitab Filipi dikatakan semua kebanggaan dia itu yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu semua dia anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus, dia katakan. Dia mau fokuskan hidupnya kepada panggilan Tuhan. Dia fokuskan hidupnya kepada rencana Tuhan. Dia fokuskan hidupnya kepada tujuan Tuhan menciptakan dia. Ketika Tuhan menebus kita di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya. Tentu bukan supaya hidup kita bisa asal-asalan, bisa sesuka hati. Tuhan punya target. Apa targetnya? Supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita arahkan fokus kita kepada hal ini? Kenapa fokus itu penting, Bapak Ibu? Kenapa fokus itu penting? Saya temukan minimal ada 3 alasan kenapa fokus itu menjadi penting. Yang pertama adalah fokus akan memudahkan kita dalam membuat skala prioritas hidup dengan benar. Fokus akan memudahkan kita di dalam menentukan skala prioritas hidup yang benar. Bapak Ibu, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan kita harus membuat keputusan dari sekian banyak pilihan-pilihan itu. Kalau kita nggak punya fokus hidup yang jelas, maka kita tidak akan bisa menentukan skala prioritas hidup dengan benar. Karena dalam hidup ini kita harus tahu apa hal yang terpenting dalam hidup kita, apa hal yang kurang penting dalam hidup kita, apa hal yang penting dalam hidup kita, dan apa yang tidak penting. Coba saudara mulai merenungkan. Tidakkah setiap hari begitu saudara bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan banyak pilihan? Ada yang sangat penting mendesak, ada yang sangat penting tidak mendesak. Ada yang tidak terlalu penting tapi mendesak, ada yang tidak terlalu penting tidak mendesak. Ada yang kurang penting tapi tidak mendesak, ada yang kurang penting mendesak. Dan mayoritas manusia, ini menurut hasil penelitian, mayoritas manusia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang penting. Mayoritas manusia menghabiskan waktunya, energinya untuk hal-hal yang kurang penting. Coba saudara perhatikan secara simpel saja. Konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Konflik-konflik yang terjadi antara hubungan sesama manusia.
itu biasanya penyebabnya bukan hal-hal yang sangat penting, bukan. Yang kurang penting, bahkan yang tidak penting sama sekali. Hanya dikendalikan oleh keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu membuat prioritas hidup dengan benar. Fokus inilah yang mengarahkan kita untuk bisa membuat prioritas hidup dengan benar. Saya di dalam hidup kami bersama istri, skala prioritas kami itu yang pertama itu Tuhan. Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga itu pelayanan dan pekerjaan. Baru yang lain-lain, saudara. Jangan korbankan hal-hal yang terpenting demi hal yang kurang penting. Tetapi orang kalau tidak punya fokus hidup yang benar, maka dia akan sulit membedakan apa yang terpenting dalam hidupnya, apa yang kurang penting, apa yang tidak penting sama sekali. Ada tulisan yang memberkati saya. Dia katakan seperti ini. Katakan, sesungguhnya alasan-alasan seperti tidak ada waktu, sibuk, gak sempat, itu mengandung makna, itu bukan prioritas utama saya. Karena kalau itu saya anggap penting, pasti saya akan perjuangkan berapapun harganya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa penting Tuhan bagi kita? Seberapa penting panggilan Tuhan dalam hidup kita? Seberapa berharganya panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak punya waktu untuk perkara-perkara rohani, itu berarti Tuhan belum menjadi prioritas utama dan terpenting dalam hidup kita. Tidak sedikit orang ingin mengalami pertolongan Tuhan, ingin mengalami mujizat Tuhan, ingin mengalami tuntunan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan bagi dia belumlah menjadi prioritas yang utama. Tuhan belum menjadi prioritas yang utama. Bagi saya ini penghinaan bagi Tuhan. Penghinaan bagi Tuhan. Dia tidak penting bagi kita, tapi kita berharap dia menolong kita, dia menyembuhkan kita, dia menuntun kita. Oleh karena itu, di masa-masa sulit ini, jadikanlah Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Supaya dia menuntun dan menyertai setiap langkah kita. Kalau Tuhan yang menyertai dan menuntun setiap langkah kita, saya percaya apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus tidak fokus kepada apa yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan itu jauh lebih berharga dari yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Iman kita nggak kelihatan, saudara. Karakter kita itu nggak kelihatan. Tapi suatu saat akan muncul dalam kondisi-kondisi tertentu. Kualitas rohani kita nggak kelihatan. Itu
itu yang kekal. Mobil kita sekejap bisa hilang. Jabatan kita sekejap bisa hilang. Teman-teman kita sekejap bisa meninggalkan kita. Tapi tidak sedikit orang mengorbankan yang tidak kelihatan hanya untuk yang kelihatan yang bisa hilang dalam sekejap. Mari kita fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Kenapa fokus itu penting? Yang pertama tadi, fokus memudahkan kita untuk membuat prioritas hidup dengan benar. Yang kedua, fokus akan membuat kita kuat menanggung penderitaan. Fokus akan membuat kita kuat menanggung penderitaan. Bagi seorang petinju, kalau fokusnya ingin menjadi juara, saudara, maka sesakit apapun latihan, sesakit apapun pertarungan di ring tinju, dia akan mampu menanggung dengan tidak bersungut-sungut. Bahkan dia akan menikmati penderitaan itu. Rasul Paulus sangat bagus menganalogikan petinju dan pelari, saudara. Petinju. Saudara coba perhatikan orang yang sedang bertanding di ring tinju, saudara. Kadang kita nggak tega melihat. Nggak tega. Tapi mereka bisa nikmati pertarungan itu karena mereka fokus harus menjadi juara. Kalau fokus kita kepada panggilan Tuhan, kalau fokus kita kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, kalau fokus kita kepada perlombaan iman kita, maka kesulitan, masalah, tantangan, penderitaan yang kita alami tidak akan membuat kita bersungut-sungut. Bahkan kita akan menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang ada dalam hidup kita bukanlah bersungut-sungut, tetapi selalu ingin mencari apa maksud Tuhan di balik kesulitan ini, apa maksud Tuhan di balik penderitaan ini, apa maksud Tuhan di balik masalah ini, karena Tuhan sedang bekerja di situ, saudara. 2 Korintus 4 ayat 16-17, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus sadar bahwa penderitaannya sekarang ini itu nggak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan kalau mereka bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Makanya menjelang akhir hidupnya Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan aku telah memelihara iman dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Fokus dia adalah mahkota kehidupan. Apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Apakah kita fokus hanya sekedar bagaimana masalah kita selesai? Tanpa kita peduli karakter kita, tanpa kita peduli iman kita, tanpa kita peduli kerohanian kita. Apakah kita hanya fokus bagaimana kita sembuh, tanpa kita peduli bagaimana kita berkenan atau tidak kepada Tuhan? Tetapi ketika fokus kita kepada kehendak Tuhan, kepada panggilan Tuhan, maka penderitaan, kesulitan, tantangan itu tidak lagi menjadi masalah yang serius bagi kita. Karena yang terpenting bagi kita adalah
bagaimana manusia batinia kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa fokus itu penting? Yang pertama, fokus memudahkan kita untuk membuat skala prioritas hidup dengan benar. Yang kedua, fokus itu memampukan kita untuk menanggung penderitaan. Membuat kita kuat dalam menanggung penderitaan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, fokus akan membuat hidup kita lebih efektif dan produktif. Fokus akan membuat hidup kita lebih efektif dan produktif. Ketika kita sudah bisa menentukan prioritas hidup dengan benar, ketika kita sudah rela menanggung penderitaan demi tujuan kita, maka saya percaya hidup kita akan efektif dan produktif. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak mengarahkan kita kepada tujuan kita bisa abaikan dengan mudah. Sehingga walaupun kita kehilangan sesuatu, itu tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Dan kalau kita sudah efektif dan produktif di dalam perlombaan iman ini, maka kita akan dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita yang cuma satu kali ini tidak kita habiskan untuk perkara yang sia-sia. Untuk perkara yang kelihatan. Untuk perkara yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi hidup yang cuma satu kali ini kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Bersyukur buat renungan firman-Mu. Ampuni kami kalau kami sering mengizinkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang mengalihkan fokus hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak peduli tujuan Tuhan menciptakan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami. Buat kami mengerti rencanamu, kehendakmu. Dan bawa kami fokus kepada rencanamu, kepada panggilanmu. Tuntun langkah-langkah kami. Roh Kudus, tarik kami kembali masuk ke dalam rencanamu. Dimanapun umatmu hari-hari ini sedang berada. Apapun yang sedang mereka alami. Bawa kami semua masuk ke dalam rencana kekal Bapa. Berkati setiap umatmu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umatmu. Sekiranya ada umatmu yang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umatmu. Apapun yang dikerjakan mereka sepanjang minggu ke depan. Yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas setiap permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umatmu. Jauhkan setiap umatmu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami sepanjang minggu ke depan untuk menjadi berkat
bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kami, ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Banyak orang datang berbalik kepada Tuhan. Dan mereka menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau ke gunung. Kemanapun engkau pergi melangkah, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah selanjutnya. Kalaupun minggu depan kita akan berencana melakukan ibadah onsite, nanti tinggal tunggu pengumuman di grup WA. Khusus untuk jemaat MDC Tulung Agung, bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur, maupun persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.